Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Gustiawansyah. Sini saya akan menyelesaikan paket tracer 2.4.1.4 mengenai troubleshooting PPP with authentication atau pemecahan masalah PPP dengan autentikasi pada mata kuliah infrastruktur sistem informasi. Pertama-tama, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita beri nama dulu user profilnya. Setelah itu kita lihat di sini ada tabel pengamatan. Kita lihat di sini yaitu adalah tujuan bagian 1 mendiagnosis dan memperbaiki lapisan fisik, yang bagian 2 mendiagnosis dan memperbaiki lapisan data link, bagian 3 yaitu mendiagnosis dan memperbaiki. Setelah itu kita ke skenario. Di sini kita lihat skenarionya. Router di perusahaan Anda dikonfigurasi oleh teknisi jaringan yang tidak berpengalaman. Beberapa kesalahan dalam konfigurasi mengakibatkan masalah konektivitas. Atasan Anda telah meminta Anda untuk memecahkan masalah dan memperbaiki kesalahan konfigurasi dan mendokumentasikan pekerjaan Anda. Dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang PPP dan metode pengujian standar, temukan dan perbaiki kesalahan. Pastikan bahwa semua link serial menggunakan autentikasi PPP CHAP dan semua jaringan dapat dijangkau. Atas sandinya adalah Cisco dan kelas. Selanjutnya kita ke bagian 1 yaitu diagnosis dan memperbaiki lapisan fisik. Langkah 1 diagnosis dan memperbaiki pemasangan kabel. Kita lihat di sini poin A yaitu periksa tabel pengelamatan untuk menentukan lokasi dari semua koneksi. Poin B, pastikan kabel terhubung seperti yang ditentukan. Setelah itu yang C, mendiagnosis dan memperbaiki antarmuka yang tidak aktif. Ke bagian kedua, diagnosis dan memperbaiki lapisan data link. Langkah 1 yaitu periksa dan tetapkan tarif jam pada peralatan DCE. Oke, selanjutnya di sini terdapat periksa konfigurasi tetap setiap router untuk memverifikasi bahwa clock rate telah diatur pada antarmuka yang sesuai. Setel kecepatan jam dari semua antarmuka serial yang membutuhkan.
Langkah kedua, periksa enkapsulasi pada peralatan DCE. Semua antarmuka serial harus menggunakan PPP sebagai jenis enkapsulasi. Ubah jenis enkapsulasi ke PPP untuk antarmuka apapun yang di setel sebaliknya. Oke, selanjutnya kita ke langkah ketiga, periksa dan setel nama pengguna dan kata sandi CHAP. Periksa setiap tautan untuk memverifikasi bahwa router masuk satu sama lain dengan benar. Semua sandi CHAP disetel ke Cisco. Gunakan perintah debug PPP authentication jika diperlukan. Perbaiki atau setel nama pengguna dan kata sandi yang membutuhkan. Sekarang kita ke bagian ketiga, yaitu diagnosis dan perbaiki lapisan jaringan. Langkah 1, verifikasi pengalamatan IP. Setelah itu periksa alamat IP terhadap tabel pengalamatan dan pastikan alamat tersebut berada di subnet yang benar dengan antarmuka penghubungnya. Setelah itu, perbaiki semua alamat IP yang tumpang tindih, berada di antarmuka yang salah, memiliki alamat subnet yang salah, atau di-setel ke host atau alamat siaran. Yaitu langkah kedua yaitu verifikasi konektivitas penuh dengan melacak jalur dari PC1 dan PC3 ke server web. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan konfigurasi. Pertama, kita masuk ke router 1. Langsung saja kita klik CLI. Passwordnya tadi kita masukkan Cisco. Setelah itu kita enable. Setelah itu kita masukkan lagi password yang kedua, yaitu tadi kelas. Oke, kita langsung saja masuk ke interface. Konfigurasi dulu, konfigurasi terminal. Setelah itu interface gigabyte 0/1. Setelah itu masukkan IP address-nya terlihat di sini. PC1. Giga di sini kita lihat IP address-nya 10.0.0.1. Setelah itu kita masukkan lagi 255.255.1
28. Setelah itu enter. Setelah itu kita no sit down. Setelah itu interface, kita exit dulu. Interface serial 0/0/0/0. Setelah itu kita masukkan IP-nya, IP address 172.16.0.1.0. Setelah itu 255 itu no sit down. Selanjutnya encapsulation PPP. Setelah itu PPP authentication CHAP. No sit down. Setelah itu interface, kita exit dulu. Interface serial 0/0/1. Setelah itu kita masukkan lagi PPP authentication CHAP. Sit down. Setelah itu kita exit. Kita masukkan username-nya R3, password Cisco. Setelah itu simpan web memory. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Cisco enable class. Kita masuk ke interface, konfigurasi terlebih dahulu, konfigurasi terminal. Interface gigabyte 0/1. IP address-nya berapa? Kita lihat tabel. IP address-nya di sini ini nih. Oke. 209.165.200.161. Setelah itu 255.255.255.224. Enter. 209. Setelah itu no sit down. Belum no sit down. Interface lagi. Kita exit dulu. Interface serial 0/0/0. Setelah itu IP address serial. Lihat sini serialnya 172.16.16.02. Setelah itu kita masukkan 255.255.255.252. No sit down. Setelah itu kita interface kembali, yaitu serial 0/0/1. Setelah itu encapsulation PPP. Setelah itu PPP authentication CHAP. No sit down. Exit.
kita masukkan username-nya R3, password Cisco, setelah itu username R1, password Cisco, yaitu M, itu simpan, let read memory. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke konfigurasi ke router 3. Cisco enable class. Oke, konfigurasi terminal, interface serial 0/0/1 R3. Kita lihat berapa alamat IP-nya. Serial 001. Suruh interface, setelah itu IP address, tekan lagi, IP address 172.16.255.255.255.252. Kedua encapsulation BPP, setelah itu PPP authentication CHAP, setelah itu no exit down, exit interface serial 0/0/0, yaitu encapsulation BPP, setelah itu PPP authentication CHAP, setelah itu no sit down, masukkan interface, exit dulu, interface gigabyte 0/1, interface gigabyte 0/1, yaitu IP addressnya ini 10.0.1.255.255.128. Setelah itu no sit down, setelah itu kita exit, kita masukkan username-nya R2, password Cisco, username R1, password Cisco, setelah itu and read memory. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sini poinnya di kompletasenya sudah 100, berarti artinya sudah selesai semua konfigurasinya. Mungkin begitu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.